Halo semuanya, selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kami dari peserta Latsar CPNS 2022, Angkatan 5 Kelompok 3B Kota Bekasi, akan mendiskusikan mengenai isu aktual yang masih berhubungan dengan dunia ASN, yaitu mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance. Isu aktual yang akan kami diskusikan kali ini yaitu mengenai Bekasi Smart City. Sebelumnya, perkenalkan saya Dewi selaku moderator pada diskusi kali ini. Selanjutnya dipersilahkan kepada teman-teman untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa disebutkan nama, jabatan, dan asal instansi. Terima kasih Mbak Dewi. Perkenalkan, nama saya Eri Suwardi, asal instansi dari UPTD Puskesmas Bintara Jaya sebagai ahli pertama penyuluh kesehatan masyarakat. Oke, terima kasih Mas Eri, Kang Eri. Selanjutnya silakan. Ya, terima kasih Kak Dewi. Perkenalkan, nama saya Rosminul Habibah dari UKPPC Kota Bekasi sebagai ahli pertama pengelola pengadaan barang dan jasa. Terima kasih. Oke, di Setda ya Teh ya. Silakan. Iya, Selanjutnya Teh. Terima kasih Teh Dewi. Perkenalkan, nama saya Aulia Udahani Riyatna. Saya bekerja di UPTD Puskesmas Ciketing Udik sebagai ahli pertama apoteker. Oke, iya. Nah, karena diskusi kita kali ini membahas mengenai Bekasi Smart City, saya mau tanya dulu nih, Smart City itu apa sih? Nah, jadi Kak Dewi, Smart City itu adalah konsep pengelolaan kota yang dapat mengelola semua sumber daya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai tantangan, menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup warganya, sehingga warga itu nyaman untuk tinggal di kota tersebut. Nah, dalam pelaksanaannya ada 6 dimensi di bidang penyelenggaraan Smart City, yaitu ada Smart Governance, tata kelola pemerintahan yang cerdas, kemudian ada Smart Branding, pencitraan daerah yang cerdas, kemudian ada Smart Economy, ada Smart Living, dan Smart Environment atau lingkungan hidup yang cerdas. Nah, untuk di Kota Bekasi sendiri, penyelenggaraan konsep Smart City ini diatur dalam Undang-Undang Perwal Nomor 32 Tahun 2021 tentang perencanaan, kelembagaan, dan penyelenggaraan kota cerdas di Bekasi. Selain itu juga didukung dengan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan kota cerdas pemerintahan Kota Bekasi. Seperti itu kurang lebih Kak Dewi. Wah, baik sekali penjelasannya ya, Kang. Jadi bisa disimpulkan bahwa Kota Bekasi sendiri sudah menjalankan Smart City ini karena sudah ada dasar hukumnya ya, Kang ya. Nah, berarti Kota Bekasi sendiri juga berusaha nih agar masyarakatnya yang tinggal di Kota Bekasi merasa aman dan nyaman karena sudah tinggal di sebuah kota yang cerdas atau kota yang smart. Nah, tadi tuh Kang Eri kan sempat sebutin tuh ada 6 dimensi bidang dari Bekasi Smart City. Boleh ceritakan nggak nih masing-masing contoh penyelenggaraan Smart City Kota Bekasinya? Apa saja dari 6 bidang dimensi tersebut? Dan mungkin bisa juga dicontohkan nih kalau ada penerapannya di instansi Akang atau Teteh. Silakan, Akang atau Teteh. Izin ya Teh ya, saya Ya, mau silakan Teh. sharing sedikit nih mengenai penyelenggaraan Bekasi Smart City dalam dimensi Smart Governance. Jadi untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Untuk contoh penerapannya, itu ada aplikasi pelayanan publik berbasis digital. Contohnya Silat dan Simple Antri. Terus kemudian ada 3 mall pelayanan publik, di mana di dalamnya itu tersedia pelayanan-pelayanan publik seperti perizinan, pelayanan IKTP, Samsat, bank, dan masih banyak yang lainnya untuk memudahkan masyarakat yang mungkin lokasinya jauh dari kantor pelayanan publik sehingga menjadi mudah untuk menjangkau pelayanan kepentingan mereka. Nah, selanjutnya ada website Kota Bekasi yang meliputi layanan pengaduan, informasi atau berita terbaru tentang Kota Bekasi, terus transparansi anggarannya serta regulasi-regulasinya. Tuh. Oh, begitu. Jadi untuk smart governance-nya sendiri, itu pelayanan publiknya jadi lebih efektif dan efisien ya, Teh ya? Iya, Teh. Oke. Nah, kalau untuk dimensi yang lain bagaimana ya, Teh Akang? izin ya Kak, saya mau mencoba menjelaskan untuk yang penerapan smart branding dan smart economy di Kota Bekasi. Ya, Untuk silakan, smart Teh. branding, ya, makasih. Untuk smart branding, Bekasi sendiri
sebagai kota bisnis membuka lebar peluang untuk berinvestasi di Bekasi, mendukung kemajuan UMKM untuk berinvestasi di Bekasi. Salah satunya dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP-TSP menyediakan fasilitas mall pelayanan publik untuk memudahkan para UMKM dalam membuat perizinan usaha. Sedangkan untuk yang smart ekonomi, salah satunya di unit kerja saya di bagian pengadaan barang atau jasa, ada sistem yang bernama e-katalog. E-katalog sendiri adalah aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Aplikasi ini menyediakan berbagai macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah. Nah, contoh lainnya lagi ada penggajian ASN dengan transaksi cashless atau sistem transfer antar bank. Itu saja, Kak. Menambahin Mbak Nurul, nah selain itu juga ada Smart Society. Smart Society itu adalah perwujudan sistem keamanan masyarakat. Misalnya, di Bekasi saat ini tuh sekarang kita sudah banyak menemukan CCTV di jalan raya sebagai bentuk untuk menjamin keamanan masyarakat. Selain itu juga kita itu sudah membangun ekosistem pendidikan dengan membuat Dewan Kota Cerdas atau DKC. Dan selain itu juga adanya forum Smart City yang terisi dari akademisi dan komunitas juga sudah didukung dengan literasi Smart City. Wah, itu 4 dimensinya ya. Ini masih ada 2 dimensi lagi nih. Itu gimana nih, Teh? Dan menambahkan ya, Teh Dewi dan Iya. semuanya. Jadi untuk dimensi selanjutnya kan ada smart living nih. Nah, jadi ada layanan distance patriot yang memudahkan mobilitas warga Bekasi biar mau menggunakan transportasi publiknya dengan tarif yang sangat murah, yaitu 3.500 nih. Nah, untuk pembayarannya itu menggunakan pembayaran non tunai. Nah, selain itu ada juga iPuskesmas di bidang pelayanan kesehatannya, itu berbasis digital, jadi memberikan kemudahan dalam pelayanan kesehatan. Dan ada juga nih, jadi di Bekasi itu udah tersedia 46 puskesmas di setiap kelurahan, sehingga mempermudah akses masyarakat dalam pelayanan kesehatannya. Untuk dimensi yang terakhir itu ada smart environment. Jadi Bekasi itu sudah membuat terus sumur resapan di beberapa titik seperti di Kelurahan Bekasi Jaya dan di Kecamatan Jati Asih yang bekerja sama dengan PT Danon. Kemudian selain sumur ada juga melakukan pembersihan saluran sampah dan sedimentasi setiap harinya. Kemudian ada juga membuat duplikasi crossing saluran di bawah tol untuk melancarkan aliran itu saat hujan sehingga tidak terjadi banjir. Dan yang terakhir itu, jadi Bekasi itu udah tersedia ruang hijau nih, seperti hutan kota, dan mewajibkan pengembang pemukiman perumahan itu untuk menyediakan ruang hijau di lokasi perumahannya. Gitu. Wah, sudah lengkap ya penjelasannya dari Akang Teteh mengenai penyelenggaraan Bekasi Smart City ini. Nah, tadi dari 6 dimensinya, kalau boleh tahu nih, apa bisa diceritakan mengenai pencapaian Bekasi Smart City selama penyelenggaraannya? Dan roadmap-nya ke depan gimana sih? Izin Kak Dewi, coba Iya, saya silakan, jelaskan. Untuk pencapaian Kota Bekasi sebagai Smart City di tahun 2021 ada 5. Yang pertama, integrasi aplikasi dalam satu portal aplikasi atau Patriot Single Window dan portal aparatur Single Sign-On. Yang kedua, pembangunan Command Center. Yang ketiga, penyediaan 318 titik Wi-Fi. Yang keempat, portal satu data dan data warehouse. Yang kelima, penyediaan tanda tangan elektronik dan implementasi tata naskah dinas elektronik. Kemudian untuk roadmap-nya di tahun 2022, ada yang pertama penambahan titik CCTV, yang kedua mewujudkan smart PJU, yang ketiga penyediaan 700 titik Wi-Fi, yang keempat penguatan literasi smart city, dan yang kelima menyediakan fasilitas lahan parkir yang terkoneksi dengan terminal atau stasiun atau shuttle bus. Kemudian untuk roadmap tahun 2023, Kota Bekasi berencana untuk membuat sarana workshop digital dan juga penyediaan 1.000 titik Wi-Fi. Kemudian yang ketiga, layanan interoperabilitas infrastruktur pusat data. Kemudian yang terakhir, pengembangan aplikasi penunjang 6 dimensi Smart City. Itu saja, Kak. Berarti jelas ya, udah berjalan dan
jalannya tuh jelas ya. Ada juga roadmap ke depannya di tahun ini dan juga di tahun depan. Nah, ngomong-ngomong, pada agenda 3 kan kita belajar nih mengenai Smart ASN. Lalu keterkaitannya antara Bekasi Smart City dan Smart ASN itu apa ya? Nah, Kak Dewi? gini, Mbak Dewi, izin ya, saya menjawab ya. Jadi, dalam mendukung upaya terwujudnya Smart City di Kota Bekasi itu, selain pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, kemudian inovasi dan juga kreativitas serta pola pikir masyarakat, itu untuk mendukungnya juga dibutuhkan Smart ASN yang berkompeten sebagai SDM penyelenggaraan Bekasi Smart City. Apa itu? Yaitu ASN yang berintegritas, profesional, berwawasan luas, yang hospitality atau ramah, yang memiliki dan mau memperluas jaringan. Kemudian memiliki kemampuan IT dan bahasa asing, juga memiliki jiwa entrepreneurship, sehingga 6 dimensi bidang Bekasi Smart City yang sudah dibahas di atas tadi bisa terus dijalankan dan dikembangkan sehingga sempurna. Oke, jadi jelas ya udah semuanya ya. Oke deh kalau begitu Akang Teteh terima kasih ya atas kesediaannya berbagi informasi dan juga diskusi di podcast kali ini. Semoga apa yang disampaikan itu bisa diambil ilmunya dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sebagai ASN. Dan kita semua juga bisa jadi smart ASN yang bisa mendukung Bekasi Smart City semakin lebih baik lagi. Saya Dewi selaku moderator mohon pamit. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Semoga apa yang kami diskusikan bermanfaat bagi kita semua yang mendengarnya. Jabar Juara juara. BPSDM terpercaya. terpercaya. Kota Bekasi Saya. Keren. 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 Selamat siang. Siang.